Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Karlina Sinta Purba selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan regional. Pada hari ini kami akan membahas tentang salah satu hambatan dalam pembangunan di negeri, yakni tentang tingginya kejahatan konvensional dan transnasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adi Dwi Saputra. Saya Amalia Riandra. Baiklah, penjelasan yang pertama yakni tentang kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional atau nasional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan yang menimbulkan kerugian, baik fisik maupun psikis, baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri. Banyak contoh dari kejahatan ini, misalnya pembunuhan, pencabulan, dan hal-hal lainnya yang sering kita jumpai di berita-berita atau kabar-kabar terkini. Lalu untuk kejahatan transnasional merupakan kejahatan lintas negara yang dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global karena melibatkan berbagai negara. Contoh kejahatan ini misalnya penyelundupan narkoba, teroris, dan kejahatan-kejahatan lain yang serupa. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan konvensional dan transnasional yaitu yang paling sering terjadi yaitu karena masalah ekonomi yang mengharuskan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Lalu faktor yang lain bisa jadi seperti rendahnya nilai moral dalam diri seseorang sehingga membuat seseorang tersebut tidak ragu untuk melakukan kejahatan. Adapun kasus-kasus yang kami ambil, yakni kasus pertama merupakan salah satu contoh dari kejahatan konvensional, yakni kejahatan yang sering terjadi berupa pencabulan, yakni berisikan tentang seorang remaja perempuan di Bayah, Lebak berusia 13 tahun diduga diperkosa oleh 4 orang pada September lalu. Keluarga korban telah melaporkan kepada polisi. Pendamping korban mengatakan korban dipaksa mencabut laporan dan menandatangani surat persetujuan damai yang difasilitasi oleh pihak desa. Adapun kasus kedua ini juga merupakan salah satu contoh kejahatan konvensional, yaitu dengan judul bunuh pacarnya Dini di Surabaya, Ronata Nur, anak anggota DPR RI, terancam 12 tahun penjara. Jadi tersangka yang merupakan anak seorang anggota DPR menganiaya pacarnya hingga tidak bernyawa. Diketahui mereka terlibat cekcok di tempat karaoke yang berujung terjadinya penganiayaan, seperti tersangka menendang kaki korban, memukul korban dengan botol minuman keras, lalu bahkan melindas tubuh korban dengan mobil hingga terseret sejauh 5 meter. Adapun kasus terakhir yakni merupakan salah satu contoh dari kejahatan transnasional, yakni penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang mereka menyelundupkan narkoba seberat 45 kg dengan jenis sabu-sabu yang berasal dari Malaysia. Nah, itulah sekian presentasi dari kami tentang seringnya terjadi kejahatan konvensional dan kejahatan transnasional. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.